ProArt PA248QV, monitor seri 24 inch dari Asus yang sangat berani karena mengusung aspek rasio 16:10 yang nggak biasa. Selamat datang di GTA di channel paling canggih di 2021. Pastiin sebelum kalian lihat review ini, kalian nonton video 27 inch ProArt yang kemarin kita udah review supaya dapat gambaran segmen profesional monitor kayak gini, kayak gimana sih posisinya di pasaran, karena gue bahas lengkap di video itu. Di sini Asus masuk ke segmen yang berbeda dari 27 inch ya. Di 24 inch dia sangat berani dengan aspek rasio 16:10. Keberanian itu bukan berarti membuat Asus ProArt ini langsung jadi menarik. Karena kita harus bayar dengan harga yang tinggi banget, di 5 juta. Dan di 5 juta yang kalian dapetin desain body khas Asus ProArt. Ya, pastinya dengan kualitas bahan yang dipakai kokohnya sama dengan 27 inch-nya, dengan full ergonomic stand juga yang bagus kualitasnya. Perbedaannya ya fokus di inch monitor dan resolusinya. Ya ini sebenarnya FHD yang dilebarin jadi 16:10. Jadi resolusi vertikalnya dinaikin dari 1080p jadi 1200 pixel. Untuk horizontalnya sama aja di 1920 pixel. Spek lengkap lainnya di website resmi Asus 24,1 inch WUXGA resolution. Gue baru tahu sih resolusi ini, atau 1920 x 1200 pixel, IPS panel flat, sRGB 100%, brightness tipikal 300 nit dengan kontras 1000:1, refresh rate maksimum di 75 Hz dengan response time 5 millisecond GTG. Di 5 juta beneran ini harga tuh tinggi banget. Tentunya kita ngomong harga tinggi karena kita sama-sama tahu monitor-monitor 24 inch Full HD standar harganya udah di 1,5 juta. Walaupun sekarang ini harga 24 inch IPS itu lagi pada naik karena kelangkaan chip dan juga panel IPS juga langka, harganya jadi pada mepet 2 juta. Di ProArt ini lebarin resolusi sedikit dari Full HD plus sertifikasi dan fitur-fitur di OSD-nya. Gua harus nambah sekitar 3 juta. Secara segmen sih ya gua nggak ngerti-ngerti banget untuk profesional kayak gimana, tapi dengan harga 5 juta bingung juga sih gue ngomong gimana. Harga realnya kalau gue cek di China sana kita bisa temuin di 1589 RMB sekitar 3,5 jutaan rupiah. Kalau kita hitung 1 RMB-nya rate-nya 2.200 rupiah. I don't know, gue coba bingung. Gue respon sama ProArt yang 24 inch ini lebih bingung ya dibanding gue harus respon yang 27 inch itu. Ekspektasi gue juga nggak terlalu gimana ya setelah gue lihat kualitas panel 27 inch ya. Sebelum kita lihat kualitas panelnya, kita buang-buang dulu. Oh shit, here we go again. Manual book, buang. Berikutnya sama seperti kakaknya, dia kasih kita surat Kalman Certified yang logo ProArt, dalamnya cakep. ProArt Family Kalman Certified. Wow. Dia juga kasih kita calibration report. Hasil average-nya beda dengan yang 27 inch, di sini cuma 1,05 delta E. Kelengkapan lainnya kabel power, DisplayPort, HDMI, dan kabel USB hub. Untuk portnya di sini udah lengkap banget sama kayak 27 inch ya, dan udah ngadep ke bawah. Jadi enak kalau misalnya kita mau pakai bracket di monitor ini. Port power dengan switch on dan off-nya, audio out dan audio in, satu HDMI 1.4, satu DisplayPort 1.2, port D-Sub atau VGA, port USB hub untuk power up, 4 USB 3.0 downstream, 2 ke arah bawah monitor dan 2 lagi di kanan monitor. Bedanya sama 27 inch ya di sini nggak ada mini DisplayPort. Ya itu pengetesan speakernya, tapi untuk monitor dengan harga 5 juta
terlalu mahal sih menurut gua, karena gua udah denger monitor 2 jutaan juga udah bagus ya, kayak HP P27 G4, P27H G4, ada juga AOC 24P2C di segmen yang berbeda sama ProArt ini. Jadi ya oke lah, cuma di 5 jutaan menurut gua tetap mahal. Dan dia agak sedikit beda karakter dibanding 27 inch ya, walaupun dia di segmen yang sama. Dan langsung aja kita lihat sama-sama kualitas panelnya. 3 preset yang gue tes sama kayak di 27 inch ya, preset defaultnya di standar, preset sRGB, dan preset 709. Dari ketiga presetnya, gue nggak bisa nemuin sRGB 100% yang diklaim Asus. Gue nggak tahu kenapa, mentok di 98%, dan gamut paling tinggi ada di mode standar. 98% sRGB, 80% Adobe RGB, 82% di CV3, dan 76% NTSC. Brightness maksimum kita bisa dapetin di preset 709 di 381,1 nits dengan kontras 10:10:1 dan white point yang kebiruan di 7800 Kelvin. Ini mode sRGB hasilnya sama semua karena brightnessnya dikunci dan nggak bisa dinaik turunin. Jadi maksnya memang cuma dapetin di 119,9 nits. Di tes kerapian warna di 9 titik kita bisa lihat di preset sRGB lebih rapi warnanya dengan maksimum 3,3 delta E. Next, kerapian brightness-nya. Kita bisa lihat mirip semua hasilnya dengan 3 titik bagian kiri monitor yang agak gelap, hasilnya di 10% ke atas. Di color akurasi kita nemuin hal yang sama hasilnya dengan 27 inch ProArt kemarin. Biru 1F ini ngacir banget sampai 6 delta E dengan average di bawah 1 delta E. Ini sangat akurat. Dan hasil yang paling akurat di mode standar dengan maksimum 6,15 delta E dan average-nya sampai 0,46 delta E. Setelah dikalibrasi, average semua presetnya naik biar bisa turunin biru 1F-nya. Overall rating dari data color SpiderX untuk monitor ini di ketiga presetnya sebelum dikalibrasi di 4,0 poin. Kita pengetesan bleeding seperti biasa, gue show yang hitam dan sini ruangan gue gelapin. Dan gue swivel ke kalian bisa langsung lihat kalau monitor ini rapi banget, nggak ada bleedingnya. Tapi ya seperti gue bilang biasa, ini nggak menjamin kalau unit yang kalian pegang nggak ada bleedingnya. Di sini gue tunjukin apa yang terjadi di unit gue doang. Udah dapetin monitor nggak ada bleeding? Ya seperti ngegaca, seperti yang biasanya gue bilang. Itu pengetesan kita. Dan seperti gue bilang di awal, monitor ini bisa kalian dapetin di harga 5 juta dengan garansi Asus 3 tahun full. Dan di pasaran segmen 16:10 saingannya cuma ada BenQ SW240, 24 inch IPS, resolusi sama, 10 bit, 250 nits, bla 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 bla. Di harga 8,4 juta. Gue nggak ngerti sih sama BenQ harga bisa 8 juta, cuma dapetin FHD di 16:10. Puyeng sih gue. Ya 10 bit sih. Kualitas warnanya dari ProArt ini kalau gue bandingin sama AOC 27B2H yang akurat juga warnanya, gue show ke kalian sebelahan. Kalian bisa pause kalau kalian mau bandingin lebih lama. Gue ngerasa dari color gamut dan akurasinya bisa dibilang nggak beda gimana. Tapi kalau kita lihat di harga di Indonesia, lu bisa beli 2 AOC 27B2H dan masih kembalian kalau misalkan lu pegang 5 juta. Sementara ProArt ini lu cuma dapetin 1 monitor, nggak kembalian. Membuat gua melihat ProArt ini nggak indah gimana selain dia di backup sama Calman Certified aja. Yang perlu diperhatiin juga panel bit tape kedua monitor ini sama-sama 6 bits plus FRC. Di sisi lainnya, kalau gue lihat harga di China, ini baru menarik. AOC 27B2H 1049 RMB atau 2,3 juta. Harga ini mirip sama di Indonesia. Nambah dikit 1,2 juta ke 3,5 juta. Lu dapetin ProArt PA248 QV ini. Untuk dapetin kelebihan 16:10, fitur-fitur OSD yang 6 aksis pengaturan warna, dan fitur-fitur printer lain-lain, dan juga di backup sama Calman Certified. Itu baru harga perbandingannya real dan pantas. Ya, itu review kita untuk monitor ProArt 16:10 dengan harga 5 juta. Yang menurut kita Asus pasang harga ya setingginya dia aja. Toh saingannya nggak ada, jadi gue cukup ngerti. Padahal di kelas 5 jutaan, kita udah masuk ke segmen monitor 4K yang warnanya juga banyak yang bagus. Kayak Dell S2721QS, udah putih, bagus pula. Kapan nih harga monitor bisa seril di China? Ya, selama persaingan nggak ada, ya brand ini patok harga setinggi yang sesuka dia aja. Saran gue kalau lo butuh fitur-fitur OSD yang bisa 6 axis adjustment dan juga fitur printing ya baru lirik monitor ini. Bahkan nggak menarik sebenarnya monitor ini karena 27 inch lebih bagus. Lu nambah 1,5 juta, gue lebih rela beli 27 inch ya walaupun tetap overpriced ya. Sisanya menurut gue nggak menarik gimana ProArt ini. Gue Eldin dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya, tetap